yang tidak terdapat dalam kalimat di atas itu apa? Ada yang bisa jawab? Kan di situ ada tanggal 17, berarti kapannya ada. Aspek siapa ada enggak? Ada, karena di situ ada nama orangnya. Toh. Lalu apa? Nah, di situ ada bendanya, bisa teks proklamasinya itu. Nah, berarti yang aspeknya tidak ada itu yang do. Nomor 2. Kalimat berikut yang menggunakan bahasa baku adalah yang mana? Kalau yang A itu jelas, udah deh. Itu bahasa gaul ya, bukan bahasa baku. Lalu bilang dulu sama ayah dan ibu. Nah itu tidak baku, yang bikin tidak baku itu kata sama. Bilang itu juga tidak baku. Kalau yang C, daripadanya itu yang tidak baku. Berarti jawabannya yang do. Kalau 3 jawabannya yang apa, friends? C. Berikut bukan termasuk manfaat kerang. Kerang itu bisa untuk obat tradisional. Jawabannya yang do. Ini sambil kalian bisa mencari jawabannya di materinya ya. Nomor 4 sekarang. Apa jawabannya? Sandang. Iya, betul. Ini bisa untuk membuat kain sutra ya, friends ya. Jadi air liurnya si ulat sutra ini bisa dibuat menjadi benang sutra. Nomor 5, apa jawabannya? A. Betul, 5 yang A. Ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian sering mendengarnya ketika upacara sebelum pandemi tentunya. Oke. Nah, ini hanya lalu yang kedua, sebutkan manfaat hewan terang. Tadi di pilihan ganda nomor 3 sudah ada ya. Nah, berarti jawabannya ini sebagai sumber makanan, obat tradisional, dan bahan hiasan dekor. Ini putus-putus nih dari Veda. Kalau yang lain bagaimana, friends? Memang ini Miss Kunti di rumah. Putus juga, Miss. Oh ya, kalau di rumah itu memang diglodokan rumahnya Miss Kunti, Danguran. Area depo itu sinyalnya memang bagus. Tapi kalian bisa menyimak dari ketikan ini sama nanti record Zoom-nya semoga lancar ya. Lalu materinya ini nanti juga Miss Kunti share ke WA kalian. Apa manfaat tumbuhan terhadap lingkungan? Nah, ini bisa untuk penghasil apa, friends? Penghasil oksigen. Lalu bisa juga menyerap karbon dioksida. Miss. Ya? Suaranya Miss tadi putus-putus. Iya. Tetap lanjut aja ya, friends ya. Di sini sinyalnya memang tidak bagus. Besok Kamis Miss Kunti di sekolah, insya Allah bagus. Kalau Rabu besok kalian hanya lihat video. Lalu tumbuhan bisa juga untuk mencegah longsor karena kemampuan akarnya untuk menyerap air
Bisa juga tumbuhan itu sebagai sumber makanan, bisa untuk pakaian. Kalau tumbuhan kapas itu kan bisa dipakai untuk bikin kain. Dan papan, sandang pangan papan. Dan bangunan. Sebutkan manfaat kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Nah, ini setelah merdeka kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Sesuai keyakinan. Ketika zaman penjajahan Jepang, itu ada paksaan untuk menghormati dewanya mereka, dewa matahari. Padahal agama kita bukan itu waktu itu. Nah, dengan merdeka, penjajahnya pergi, kita bisa melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Kita belajar dengan merdeka, melanjutkan pendidikan ya. Lalu bisa berkreativitas. Bebas berkreativitas asalkan tidak menyinggung pihak lain. Lalu bisa bersosialisasi dengan berbagai pihak, dengan pihak yang dekat di sekitar kita atau yang jauh pun juga bisa ya. Lalu bisa memilih pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Sebagai lalu bagaimana cukup alami kemajuan dalam hal spiritual, sosial, pergaulan, finansial tentunya. Nah, sekarang pembelajaran 2. Nah, ini masih berangkat, ini dirarikan dulu sebelum share. Di pembelajaran 2 ada bacaan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ada peribahasa yang berkaitan dengan tema tersebut, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian belajar sendiri ya. Nah, lalu tari seudati. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita perlu menghargai budaya daerah lain. Salah satunya adalah tari seudati. Menghargai itu bisa dengan cara mempelajari atau menyaksikan pertunjukannya, seperti itu ya. Nah, salah satunya kita akan belajar tentang tari seudati. Tari seudati ini berasal dari mana, friends? Dari Aceh. Iya, betul, dari Aceh. Terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan Miss Kunti ya. Nah, menarikannya ditarikan secara bagaimana? Tunggal, berpasangan atau kelompok? Ya, ditarikan secara berkelompok. Dan ini ditarikan oleh sekelompok pria dengan gerakan yang khas dan energi. Diiringi dengan apa, Fen? Lantunan syair dan suara hentakan penari seudati. Ya, lantunan syair dan suara hentakan penari. Nanti setelah ini Kundi juga akan share link tentang tari seudati, jadi kalian bisa menyimak. Pola lantai yang digunakan ada banyak sekali. Pola lurus, lalu ada persegi panjang, ada zigzag, lalu huruf U, huruf S, dan pola silang.
Kalau penarinya berkelompok banyak orang, ini lebih bisa variatif untuk membuat pola lantainya. Nah, kita sama-sama kerjakan yang latihan pembelajaran 2. Nanti kalian bisa menjawab sambil mencari sumber jawabannya di materinya ya, fans. Untuk nomor 1 jawabannya apa? Kegiatan berikut yang dapat mempererat persatuan kesatuan dalam masyarakat yang mana, friends? Yang A, gibah. Itu jelas tidak boleh, tidak baik. Lalu yang B ya. Satu yang B. Kalau yang itu ya jangan bergotong royong kok melakukan hal yang buruk. Oke, sekarang yang nomor 2 jawabannya apa? Perlu diketik di chat. Jadi supaya seperti ada interaksi antara kita, tidak hanya Miss Kunti yang ngomong sendiri. Kerukunan di masyarakat gunanya untuk apa, friends? Iya. Yang D, untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Nomor 3, tari Seudati berasal dari, tadi sudah ada yang menyebutkan dari Aceh. Nomor 4, berikut yang bukan pola lantai yang digunakan pada teori tari Seudati adalah yang pola huruf V ya, berarti 4 jawabannya yang C. Sambil disilang. Nomor 5, tari Seudati ditarik oleh sekelompok ya. Berjumlah berapa? Ini yang betul berjumlah 8. Jadi yang B. Jadi 8 ini sebagai penari utama. Ada yang jadi pemimpin atau yang disebut C. Nah, sekarang bagian B. Suaranya Miss ini masih putus-putus tidak? Sudah lebih stabil. Masih nih. Masih putus-putus. Oh ya, nomor 3 ini tadi kan dari Aceh toh, friends. Aceh itu pilihan yang B. Apa makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia? Nah, ini jadi kita bisa saling membahu. Membahu itu artinya bukan bahunya tempel-tempelan, bukan. Kita bisa saling membantu. Bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya, diisi dengan kreativitas, dengan pembangunan. Nomor 2, contoh perilaku persatuan dan kesatuan itu apa saja? Misalnya mengikuti gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga berkelahi sikapnya dijaga. Yang ketiga, jelaskan makna semboyan bersatu kita teguh, yaitu menyatunya berbagai unsur. Ini di bacaan ada ya. Menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Yang nomor 4, apa ciri khas tari Seudati ini? Ditarikan secara berkelompok oleh beberapa pria. Diiringi, diskon di copy yang di saja. Ini.
Ya. Gimana karyanya terlihat ada ada dan bikin ada karya dan Tuhan. Nah, ini ada upaya beberapa peristiwa Tuhan menjadi satu dan buat siapa poster itu apa? Siapa yang mau jawab ini nanti? Putus-putus, Miss. Ivan, angkat tangan dulu. Putus-putus, Poster ada. Miss. Oh ya. Poster adalah Media publik yang memadukan antara tulis. Oke, suara siapa ini ya? Nah, poster adalah media publikasi yang gambar atau kombinasi keduanya. Biasanya kalau ada gambar, gambarnya sederhana tapi bermakna. Tulisannya juga tidak terlalu panjang, jelas, singkat, padat. Nah, tujuan pembuatan poster ini apa? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bentar, agak lemot ini. Nah, poster biasanya ditempel di mana, friends? Di tempat yang ya, strategis. di tempat yang banyak dilewati orang. Nah, kalau poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, berarti tujuannya untuk apa? Untuk menjaga hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Nah, di situ dibaca itu kepunahan adalah hilangnya keberadaan sebuah spesies dari alam. Karena terlalu banyak diburu, tapi berkembang biaknya pelan, nah makanya cepat habis. Hewan dan tumbuhan yang hampir punah biasanya dilindungi oleh pemerintah. Tidak boleh sembarang orang bisa memeliharanya. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Ini gambarnya simbol ya, tidak benar-benar terjadi kalau bumi ini disangga oleh tangan manusia. Tapi ini hanya hiasan saja. Artinya di tangan manusia kelestarian bumi ini bergantung. Di bumi itu ada tumbuhan dan hewannya gitu. Selanjutnya ada bacaan tentang bendera merah putih, itu juga masih membuat kata-katanya dilewat saja. Untuk latihan pembelajaran 3 yang bagian A, nomor 1 apa tujuan penanganan poster, yaitu ini ya Rens. Nomor 2, pelestarian makhluk hidup bertujuan untuk menjaga agar makhluk hidup tidak punah. Yang nomor 3, kata yang digunakan pada kalimat atau Friends. Ketiga jawabannya yang apa? Karena sangsaka merah putih itu kan dua benda, berarti aspeknya kata-katanya apa? Nomor 4, yang tidak terdapat. Seperti yang tadi ya saya menjawabnya ya. Nah, ini yang tidak terdapat. Soalnya harusnya kata tidaknya dihilangkan. Berikut aspek yang terdapat pada kalimat tersebut ada.
Nomor 5. Di bendera merah putih itu dibuat dengan bahan sutra. Untuk yang B nanti kalian kalian lengkapi jawabannya sendiri ya. Selanjutnya kita lanjutkan saja materinya. Di pembelajaran 4 ini ada persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Lalu di aktivitasku, ini kalian diminta untuk memberi garis bawah pada kata atau kalimat penting. Nah, setelah itu kalian diminta untuk menemukan aspeknya. Kegiatan seperti ini biasanya terjadi ketika kalian mau ujian, misalnya mau belajar, bahannya berupa teks bacaan, panjang sekali. Nah, ini kalian garisi kata-kata yang penting, supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, kata penting ini biasanya mengacu oleh beberapa aspek. Yang dimaksud aspek itu yang tadi, apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana. Jadi kata kalimat penting ini dan aspek ada hubungannya ya, friends ya. Aspek ini bisa dibuat dari kalimat penting yang ada. Lalu di situ juga ada bacaan tentang sikap persatuan dan kesatuan. Di situ kalian diminta untuk ada aktivitas membuat tentang buku mini. Buku itu berarti kan kumpulan kertas gitu ya, friend, kumpulan halaman. Mini berarti kecil ya, udah berarti kumpulan kertas yang kecil. Kalau pada materi ini diminta untuk membuat yang bertema tentang sikap persatuan dan kesatuan. Nah, di buku kecil ini biasanya supaya menarik ada gambarnya, lalu ada keterangannya. Nah, karena ukurannya yang kecil, jadi tidak bisa memuat banyak tulisan. Makanya biasanya tulisannya hanya singkat-singkat saja. Contohnya seperti ini. Yang latihan pembelajaran 4. Sekarang. Yang bagian A. Berikut yang bukan informasi yang didapat di buku sejarah. Biasanya ini kalau sejarah itu berarti mencari berisi tentang kisah masa lalu. Nah, yang bukan adalah yang D. Kalau yang D ini biasanya di buku geografi. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, sampai sekarang pun masih begitu. Nomor 2 jawabannya yang B. 3, B. Ini agak cepat soalnya waktunya udah mepet. 4 yang D. 5 C. Dan ini kan udah ada kuncinya. Nanti setelah Zoom ini kalian referensi ya. Sekarang yang pembelajaran 5, friends. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Jadi setelah merdeka itu rakyat Indonesia tidak otomatis langsung sejahtera. Pada waktu itu justru malah terjadi kemiskinan. Belum ada masukan. Nah, salah beberapa upayanya itu yaitu melakukan pinjaman nasional, lalu membentuk rencana. Lalu ada konferensi ekonomi. Ada rencana Kasimo. Lalu ada rekonstruksi. Kasimo itu nama orang pencetus. Dan ada persatuan tenaga ekonomi. Nah, ini upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan. Sampai sekarang pun pemerintah masih berupaya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Cuma kasusnya beda, jadi programnya juga beda.
Nah, di pembelajaran 5 juga ada tali injak. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerakannya. Kurang 1 menit lagi, friends. Lalu di pembelajaran 6, ini ada kalimat efektif. Cirinya apa? Cirinya berarti sesuai dengan ejaan yang disesuaikan. Lalu menggunakan kata baku